Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sahabat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Sekalian, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan tips dan trik lolos tahap seleksi substansi akademik dan seleksi substansi kebangsaan beasiswa LPDP 2021. Oke teman-teman, untuk seleksi ini karena di tahun 2021 LPDP membuka 2 tahap seleksi, atau mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dibilang itu 2 gelombang ya. Jadi tahap di sini tuh jadi dibuka pendaftarannya itu ada tahap ke-1 dan juga ada tahap kedua. Nah, untuk seleksi substansi akademik ini teman-teman, untuk tahap pertama itu dilaksanakan pada rentang tanggal 16 sampai 19 Juni 2021. Nah, untuk tahap yang kedua itu dilaksanakan pada rentang tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Nah, untuk waktu persiapannya sendiri teman-teman, kalau misalkan admin hitung dari mulai mungkin pemberitahuan atau pengumuman kelulusan seleksi administrasi sendiri itu ada kurang lebih 12 hari. Nah, jadi teman-teman, ini admin akan sharing dulu berkaitan dengan pengalaman waktu apply beasiswa LPDP di tahun 2019. Jadi waktu itu admin tuh masih bingung gitu ya, apakah mau mulai setelah upload setelah upload atau mungkin udah mengikuti seleksi administrasi itu, apakah langsung untuk mengikuti atau langsung belajar berkaitan dengan waktu di 2019 itu namanya seleksi berbasis komputer. Jadi sama aja. Jadi kita itu intinya sama-sama untuk mengikuti seleksi akademik. Nah, waktu itu apakah mau belajar langsung setelah penutupan administrasi ataukah mungkin menunggu pengumuman dulu. Nah, ternyata waktu itu karena mungkin masih bingung juga, ternyata jatuh di pilihan untuk menunggu dulu pengumuman kelolosan administrasi. Walaupun dengan konsekuensi waktu itu hanya kurang lebih punya waktu 10 hari normalnya. Karena waktu itu ya kalau misalkan dihitung ada H-14 lah. Jadi ada 14 hari sampai nanti itu ikut seleksi gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nah, makanya di kesempatan kali ini Sahabat Ilmu juga akan men-sharekan berkaitan dengan tips dan trik untuk memanfaatkan atau mengefektifkan waktu agar teman-teman bisa lolos di tahap seleksi ini. So, di video kali ini Sahabat Ilmu punya 10 tips dan trik supaya lolos. Dan ikut terus videonya sampai habis teman-teman. Untuk tips yang pertama adalah teman-teman harus tekadkan niat, berikan support pada diri teman-teman bahwa teman-teman itu yakin bisa. Jadi mungkin banyak yang masih insecure kalau misalkan menghadapi tes seleksi akademik. Nah, jadi yakinkan bahwa teman-teman itu bisa. Aku juga waktu itu nggak tahu kayak gimana, dalam waktu 10 hari yang tadinya mungkin sebelumnya itu masih bergelut dengan skripsi, baru mau move on dari skripsi dan langsung ikut beasiswa LPDP dan benar-benar belum baca-baca sama sekali. Jadi 10 hari itu tuh benar-benar belajar, kayak bukan belajar dari nol ya, tapi benar-benar mempersiapkan dari nol teman-teman. Jadi intinya ada di motivasi atau tekad atau niat teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua, strategi awal. Nah, teman-teman harus fokus dulu ke strategi awal. Strategi awal teman-teman tuh mau seperti apa? Nah, waktu itu aku buat strategi awalnya adalah untuk mencari gimana caranya mencari kumpulan soal-soal atau berbentuk paket soal
waktu itu referensinya aku pakai TPA yang Oto Bappenas. Nah, teman-teman bisa itu cari TPA, soal-soal TPA, baik itu untuk seleksi masuk PTN atau mungkin tes seleksi CPNS. Nah, waktu itu juga aku banyak referensi, tapi salah satunya yang paling aku pegang adalah TPA Oto Bappenas. Nah, teman-teman harus kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tips yang ketiga, untuk tips yang ketiga, sebelum mulai belajar, cobalah teman-teman itu ambil satu dulu paket, kayak misalkan yang telah teman-teman kumpulkan, satu paket yang isinya itu soal penuh TPA, misalkan yang berisikan verbal, non-verbal, terus ada yang aritmatikanya, analogi, jadi paket lengkap, dan teman-teman bisa kayak misalkan isi dari awal sampai akhir soal tersebut. Nah, teman-teman tuh isi semampunya aja gitu, dan jangan lupa teman-teman tuh sediakan juga stopwatch, jadi hitung juga waktunya. Misal nih, kalau misalkan dalam pengerjaan TPA-nya nanti itu disediakan waktu 60 menit, nah teman-teman harus ikuti waktu 60 menit. Kalau misalkan udah tank 60 menit di stopwatchnya, teman-teman stop dan lanjut isi lagi. Nanti teman-teman kayak misalkan buat catatan, teman-teman ngisi 60 menit itu berapa soal, dan sisanya yang tidak termasuk ke waktu 60 menit itu teman-teman juga tuliskan. Itu teman-teman. Next ke tips selanjutnya. Nah, tips yang keempat. Nah, jika sudah selesai waktu pengerjaan, nah teman-teman kan tetap ngerjain, dan nanti catat tuh beberapa nomor yang dikerjakan di luar waktu itu, untuk nanti teman-teman itu nanti yang dihitung ketika teman-teman selesai mengerjakan itu adalah soal yang tadi termasuk dalam waktu yang teman-teman udah atur di stopwatchnya. Tips yang kelima, teman-teman coba hitung berdasarkan penskoran dan tulis hasilnya, dan itu tidak boleh hilang ya teman-teman, sampai teman-teman nanti menyatakan bahwa udah fix teman-teman enggak mau belajar lagi untuk tes substansi akademik ini. Keenam, kumpulkanlah soal tadi yang telah teman-teman selesaikan itu berdasarkan dengan rumpun materinya. Nah, tujuannya teman-teman nanti biar memudahkan bahwa teman-teman itu perlu kekurangannya itu di mana, materi yang mana yang belum teman-teman kuasai. Nah, terus tips yang ketujuh, nah teman-teman analisis tuh kesalahan-kesalahan apa berdasarkan tadi materi yang sudah dikumpulkan berdasarkan soalnya, agar teman-teman tuh lebih mudah lagi. Jadi nanti kaitannya itu dengan pertimbangan teman-teman mau mana dulu nih yang mau dipelajari. Tips yang ke-8, urutkanlah kesalahan materi. Nah, kalau tadi teman-teman cuman mengkelompokkan, terus menganalisis, nah sekarang teman-teman urutkan dari mulai mungkin yang menurut teman-teman tingkat kesukaran materinya lebih tinggi sampai yang mungkin yang rendah menurut teman-teman. Nah, apa itu gunanya? Itu akan ada di tips yang ke-9. Nah, tips yang ke-9, teman-teman tentukan target berapa soal dan berapa materi yang harus dikuasai. Jadi, teman-teman jangan memaksakan untuk semua materi itu harus teman-teman pahami. Ya, kecuali kalau misalkan teman-teman yang udah pas tadi di awal itu teman-teman cek ternyata cuma ada beberapa, ya bisa lah gitu. Tapi kalau misalkan banyak kesalahan-kesalahan yang masih teman-teman lakukan, atau mungkin banyak soal yang teman-teman belum pahami, itu jangan targetkan semua harus dipahami. Tapi teman-teman harus punya target nih, berapa soal yang akan teman-teman pahami, atau mungkin berapa soal target teman-teman itu benar semua dalam artian hitungan soal, dan berapa materi yang akan teman-teman kuasai. Jadi, nah tadi kenapa tadi harus diurutkan materinya? Bisa usahakan karena kita cuma punya waktu sedikit, jadi ambillah materi atau kuasailah materi yang belum teman-teman kuasai dengan tingkat kesukaran yang lebih mudah. Jadi teman-teman tidak menguras waktu gitu. Jangan sampai teman-teman ngambil yang paling sukar, ternyata melupakan soal-soal yang berpotensi untuk teman-teman itu benar di soal itu. Dan tips yang terakhir, tips yang ke-10. Untuk tips yang ke-10 adalah susun strategi belajar. Nah teman-teman, karena waktunya mepet, berarti kita harus menyusun strategi belajar, baik mungkin waktu, materi,
lama belajar kita itu berdasarkan hasil dari analisis soal atau analisis skor kita tadi, berkaitan dengan materinya, soalnya, dan lain sebagainya. So, untuk tips untuk strategi belajar untuk waktu mepet biar teman-teman lulus di seleksi substansi akademik ini, ikutin terus videonya di next video Sahabat Ilmu. Jadi terus ikuti channel Sahabat Ilmu ya teman-teman. Semoga tips dan trik kali ini bermanfaat. Jika tips dan trik ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Semua teman-teman yang nonton video ini lulus semua ya. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.